Info Pintar. Anak-anak dan para mama sudah ada di wahana trampolin nih. Ini gimana nih anak-anak? Aduh, takut banget aku nih. Untung sepi ya. Tapi aku juga takut, sekarang kan lagi musim flu Singapura Nah, loh. makanya nih, abis ini kita harus make sure biar anak-anak langsung cuci tangan. Iya. Kalau perlu kita cuci mukanya ya, Bun. Cuci muka, cuci badan, semuanya mandi ya kan? Gimana nih kalau kayak gitu? Mudah-mudahan anak-anak kita tuh sehat-sehat ya. Iya, bener banget. Nah, selagi itu kita mendingan tanya-tanya aja nih sama dokter. Kebetulan udah ada dokter anak di sini. Wah, pas banget Yuk, tuh aku gitu. kenalin kamu sama dokter Anthony. Oke, aku mau Oke. tanya-tanya banyak soal flu Singapura. Iya, yuk. I heard you got it bad for me. You hit it so well. Nah, ini sekarang kita udah sama dokter Anthony. Anthony. Halo, Dok. Halo, Dok, pas apa banget. kabar? Aku tuh alhamdulillah baik. Aku tuh jujur agak parno nih, langsung Banget. aja. Soalnya kan sekarang lagi musim flu Singapura. Ya. Teman-teman aku tuh anaknya pada kena flu Singapura Nah, itu gitu. dia gimana tuh, Dok? Sebenarnya flu Singapura tuh penyakit yang umum terjadi pada anak disebabkan oleh infeksi virus, yaitu Jadi jangan panik ya kalau jangan kena flu panik, tenang saja. Biasanya penyakit ini disebabkan oleh virus adenovirus atau Coxsackie-virus dan biasanya mengenai pada anak-anak dan juga bayi. Namun bisa juga mengenai orang dewasa juga. Kenapa disebut flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease? Karena gejala utamanya menyerang organ seperti tangan, kaki, dan juga mulut. Namun bisa juga mengenai organ lain seperti area bokong ataupun area genital. Tapi jangan khawatir. Itu gejalanya tuh kayak apa, Dok, kalau boleh tahu? Ya, gejala awalnya biasanya didahului dengan adanya demam atau adanya nyeri menelan atau sakit tenggorokan. Lalu sesudah beberapa waktu kemudian dia akan muncul bercak-bercak kemerahan di tenggorokannya. Nah, kemudian berkembang menjadi sariawan, lalu diikuti munculnya ruam-ruam kemerahan baik di mulut, di telapak tangan dan kaki. Nah, itu maka dari itu disebutnya hand, foot, and mouth disease. Kalau untuk penularannya nih, gimana sih Dok itu? Ya. Biar kita bisa lebih hati-hati ya. Ya, penularan sebenarnya dari ada beberapa penyebab. Pertama dari sekret hidung, misalnya dari ingus, atau sekret tenggorokan, misalnya dari air liur, ataupun ludah, ataupun dahak. Bisa juga dari lesi-lesi di kulitnya tuh yang merah-merah, itu bisa menularkan, dan bisa juga dari feses atau dari pupnya. Nah, hal itu bisa terjadi kalau ada kontak erat dengan yang sakit flu Singapura. Misalnya kita peluk, kita cium, ataupun kita bicara langsung dengan tuh kena yang sakit flu droplet Singapura. juga Ya, droplet. Misalnya yang sakit flu Singapura itu ada batuknya atau dia bersin. Nah, itu dia bisa menularkan penyakit ini. Nah, kalau udah kena nih, Dok, Ya. itu efek sampingnya apa bagi yang sudah pernah tertular gitu loh? Ya, jangan khawatir, sebenarnya flu Singapura atau hand, foot, and mouth disease ini adalah penyakit yang self-limiting disease karena dia adalah suatu infeksi virus. Tidak perlu panik, tapi kita harus memantau jangan sampai anak-anak kita merasa ya kesakitan akibat penyakit ini, dan kita harus jaga jangan sampai anaknya nggak mau makan, nggak mau minum, nanti malah bisa jadi dehidrasi karena kan sakit banget. Kalau misalnya ada sariawan di tenggorokan itu pasti nyeri sekali. Jadi kalau misalkan nih sampai terkena flu Singapura, itu tuh biasanya berapa lama sakitnya ini? Dan ada fase-fasenya nggak, dari sini udah mau sembuh berarti atau Iya, apa betul. gitu? Biasanya yang paling menularkan itu di 1 minggu pertama. Nah, muncul tuh ruam-ruam kemerahan di tangan, di kaki, sariawan. Nah, itu paling infeksius di 1 minggu pertama. Sesudahnya ruam-ruam mulai makin berkurang. Nah, Udah mulai penyembuhan ya, ya? tapi masih tetap bisa infeksius sampai 2 atau 3 minggu setelahnya. Aduh, sebenarnya lumayan lama ya. Kalau untuk obat khususnya gitu atau vitamin-vitamin yang untuk mencegah itu ada nggak? Iya. Ya, sebenarnya tidak ada terapi spesifik untuk penyakit flu Singapura ini. Biasanya bersifat simptomatik. Kita hanya menangani terutama keluhan-keluhan yang dirasakan oleh anak tersebut. Misalnya kalau dia ada demam, kita berikan obat antipiretik, misalnya golongan paracetamol. Kalau dia ada gatal-gatal, kita kasih obat golongan misalnya antihistamin untuk mengurangi rasa gatalnya. Untuk lesi-lesi di kulitnya bisa kita kita berikan Kompres kain ya? hangat, ya kompres dengan air hangat kayak gitu, itu akan membantu.
mudah-mudahan anak kita semua Bener sehat-sehat ya banget, itu Bun. dia. Aduh. Terima kasih banyak nih dokter atas Sama-sama, informasi yang bermanfaat. terima kasih. Semoga ibu-ibu pintar di rumah juga bisa terima informasinya dengan jelas ya dari dokter ya. Betul. Intinya sih kebersihan tetap Ya. nomor satu. Tapi kalau misalkan udah sampai kena, jangan panik dan langsung konsultasikan ke dokter terdekat. Oke Dokter Antoni, thank you banget. Terima kasih, Sama-sama, dokter. terima kasih banyak kesempatannya. Iya. Ibu pintar, kita udah seru-seruan seharian ya di The Parlor Bandung. Happy nggak? Happy? Happy. Thank you Dokter Antoni. Sama-sama, terima kasih. Oke Ibu Pintar, terima kasih untuk menemani kita Iya. di liburan kita di Bandung kali ini. Betul, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi juga Yes, buat Ibu betul Pintar. Jangan lupa saksikan terus Ibu Pintar setiap hari. Sabtu jam setengah 10.30. Yes, hanya di Trans TV. Karena Ibu Pintar pasti nonton Ibu Pintar. Dadah. Kick it. Gimana keseruan bareng Mama Dena dan Triple Z dan juga Mama Tia serta Kanaka dan Kalundra di The Parlor Bandung. Seru kan Ibu Pintar? Ini waktunya kita pamit undur diri ya. Jangan lupa untuk nonton terus Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 10.30 pagi hanya di Trans TV. Karena ibu yang pintar pasti nonton Ibu Pintar. Sampai jumpa minggu depan. Dah.